Baik, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Seberapa banyak tangan-tangannya diberkati oleh Tuhan pagi hari ini, boleh kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji Tuhan. Mari kita tundukkan kepala kita Bapak Ibu. Kita berdoa bersama. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat segala yang baik yang bisa kami terima dari Tuhan. Terima kasih untuk anugerah Tuhan, buat kebaikan-Mu sepanjang minggu ini, bagi keluarga kami, bagi pekerjaan kami, bagi apapun yang Tuhan percayakan buat setiap kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Terima kasih. Pagi hari ini kami datang Tuhan, kami rendahkan hati kami. Kami mencari wajah Tuhan, biar Tuhan berkenan hadir dan melawat setiap kami. Kami percaya Tuhan bahwa setiap musim kehidupan kami ada tangan Tuhan yang menyertai dan menolong kami. Mari berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Biar sungguh lawatan Tuhan yang dinyatakan di tempat ini, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Demi nama Yesus, setiap kita yang siap memuji dan menyembah Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita naikkan sembah syukur kita bagi Allah yang baik. Terima kasih Tuhan. Mari nyatakan anugerah-Nya besar buat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam hidup kami. Kasih setia-Mu besar. Kasih setia-Mu melimpah bagi kami Tuhan. Terima kasih anugerah-Mu. Kasih setia-Mu besar. Sama-sama naikkan penyembahan bagi Allah yang mulia. Kami sembah, kami sembah Engkau. Syukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Allah yang sungguh besar dalam hidup kami. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Kau sungguh besar. Katakan karya-Mu. Karya-Mu sungguh ajaib. Mengagumi sungguh Kau ajaib. Katakan Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya mengagumi sungguh Kau. Sama-sama kita angkat tangan kita saudara, katakan dengan sungguh. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Terima kasih Tuhan. Sama-sama katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Katakan karya-Mu. Karya-Mu sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi sungguh Kau. Mari lebih sungguh lagi katakan, Tuhan Kau sungguh besar. Tuhan Kau sungguh besar. Karya-Mu sungguh ajaib.
kedua tangan Bapak Ibu Saudara dengan sungguh Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuat. Mari bersama-sama dengan sungguh katakan Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata katakan. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. kami sungguh bersyukur Tuhan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Mari dengan hati yang tertuju kepada Tuhan sama-sama saudara. Mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Kau selalu bersyukur kepadamu Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Selalu dan selalu, selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Dengan sungguh katakan dengan iman. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari sembah Dia Bapak Ibu Saudara. Terima kasih anugerah-Mu mempesona, anugerah-Mu Tuhan selalu baru setiap hari, selalu baru setiap pagi. Bawa pujian kami yang terbaik hanya bagi Tuhan. Haleluya, sebab Engkau yang baik Tuhan, sebab Engkau yang sungguh besar. Haleluya, bawa pujian kami yang terbaik.
kembalikan rasa syukur kami yang terbaik bagi Tuhan. Sebab Tuhan layak terima penyembahan kami. Namamu besar Tuhan, namamu masyhur. Inarala barala bayana nala masyane. Inarala marala mayarala masinarala mayarala. Kami sembah Engkau Tuhan. Yes, Jesus. Yes. Mari angkat hatimu, angkat suaramu, sembah Dia Bapak Ibu. Sembah Dia. Kau Allah yang sungguh besar, tiada bandingannya, tiada bandingannya. Kuasamu disempurnakan, pujian sembah kami hanya bagi Tuhan. Terima kasih mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Mari nyatakan dengan segenap hatimu, saudaraku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata. Mari arahkan tanganmu ke atas, sama-sama katakan. Ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, nyatakan dengan segenap hati Bapak Ibu berharga di mata-Mu. Mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga. Mari dengan segenap hati lebih sungguh, ku mau selalu bersyukur kepada-Mu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Amin. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Mari dengan iman sama-sama sepakat katakan. Selalu dan selalu Kau angkat hatiku, Kau membuatku berharga di mata-Mu. Berikan sorak-sorai tepuk tangan yang paling membuat Allah kita yang dahsyat. Sorakan haleluya, haleluya. Terima kasih. Sungguh Tuhan baik bagi kami. Hati kami limpah dengan syukur karena kebaikan Tuhan. Pagi hari ini umat-Mu berhimpun di tempat ini, kami memuji Tuhan dan memuliakan Tuhan. Kami
Kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Mari jemaat Tuhan sepakat kita sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Puji nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom. Jemaat GBI Betel Harapan Indah, kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Seberapa banyak yang percaya bahwa Yesus kita dahsyat? Boleh lambaikan tangan saudara. Haleluya. Sama-sama kita memuji Tuhan dengan antusias Bapak Ibu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang katakan alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa. Sama-sama kita angkat tangan kanan kita katakan Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Haleluya. Yang percaya Allah kita dahsyat, sorakan haleluya. Alangkah indahnya amin dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang berlimpah. Katakan alangkah indahnya, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa. Semua sorakan Yesusku, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihak. Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Terima kasih Tuhan, Bapa Kau Allah yang sungguh besar. Yang percaya Allah dahsyat katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau baik. Haleluya. Mari sama-sama sorakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Lebih antusias, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar. Sekali lagi katakan Yesusku dahsyat, Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu, Kau Tuhan yang setia di pihakku. Yesusku, Yesusku dahsyat, tak terpenuh kuasa-Mu, Kau yang terhebat terbesar. Katakan Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, Kau yang terbesar, Kau yang terbesar, Kau yang terhebat terbesar bagiku. Kau Yesusku dahsyat. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita tinggi Bapak Ibu Saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau melihat setiap hati kami yang terangkat Tuhan pada pagi hari ini. Kami haus akan Kau lebih lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti
bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Sama-sama katakan saudara. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu Tuhan. Terus menerima, kami apa adanya Tuhan. aku apa adanya, yes. Kekuatan kasih-Mu nyata memulihkan Yesus. Kau bukan Tuhan yang melihat lupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau terbuka di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesus, Yesusku. Mari jemaat Tuhan lebih sungguh lagi. Kau bukan Tuhan yang melihat luka, Kau bukan Tuhan yang memandang harta, hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau terbuka di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku, yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan. Mari katakan bersama-sama Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Bapa. Kau bukan Tuhan yang Kau yang melihat kedalaman hati kami ya Tuhan. Hati hamba yang selalu Biarkan Kau cari, menemukan hati yang berkenan kepada biar Tuhan. Kau terbuka Ya Tuhan, di dalam. selama ku hidup, Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, yes. Sebab Engkau sangat berarti bagiku, Kau berharga bagi kami Tuhan. yang terbaik yang ada padaku, Biar persembahkan kepadamu, Yesusku. berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan.
Tuhan Yesus, kami ingin meneladani Engkau. Kalau Engkau telah memberikan yang terbaik bagi kami, Kau memberikan hidup-Mu, gantikan kami. Kami juga mau memberikan yang terbaik dalam hidup kami Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami sebagai hamba untuk melayani Engkau senantiasa. Roh Kudus, terima kasih. Kau selalu memimpin kami. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan kami kesempatan untuk kami sekali lagi boleh beribadah di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Kau yang terus bertahta dan Kau juga yang akan terus berbicara kepada kami. Ketika firman Tuhan disampaikan, biarkan kami bisa menangkap isi hati-Mu. Dan bukan hanya sekedar mendengar, tetapi biarkan kami bisa melakukan firman-Mu. Sehingga firman ini menjadi firman yang hidup, menjadi firman yang kami lakukan dan menyenangkan Engkau. Karena kami tahu Tuhan, hidup kami adalah milik-Mu. Dan biarkan setiap apa yang kami lakukan semuanya menyenangkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami membuka hati kami, Roh Kudus urapi kami semua. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan melimpah dalam hidup kita senantiasa. Hari ini saya ingin berbagi kebenaran firman dengan judul Hidup Berfokus Tuhan atau Diri. Hidup berfokus Tuhan atau hidup berfokus kepada diri. Mari kita baca Amsal Sulaiman pasal 3 ayat 5-8 yang berbunyi demikian. Amsal 3 ayat 5-8. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Amin. Saya percaya kita semua ingin menjadi orang yang diberkati Tuhan dan terutama hidup berkenan kepadanya. Karena itulah kita harus selalu mengandalkan Tuhan, hidup berfokus kepada Kristus dan bukan kepada diri sendiri. Kalau banyak kegagalan saudara alami dalam kehidupan hari-hari ini, sebetulnya inti kegagalan kita hanya satu. Kita gagal mengandalkan Tuhan. Dan gagal mengandalkan Tuhan akan membuka celah sehingga kegagalan-kegagalan lain akan datang dalam kehidupan kita. Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Tetapi sebaliknya diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Saya pernah membaca kisah seorang yang bernama Thomas Andrew. Dia adalah orang yang bisa membangun kapal pesiar terbesar pada waktu itu, Titanic. Dan dalam pelayaran yang pertama, Thomas Andrew yang begitu bangga akan kapal ini berkata, kapal ini tidak mungkin tenggelam. Bahkan Tuhan tidak mungkin bisa menenggelamkannya. Apa yang terjadi dalam pelayaran yang pertama? Titanic tenggelam, nah kira-kira 1.500 orang meninggal pada waktu itu. Saudara-saudara, saya juga pernah mendengar John Lennon dari The Beatles dalam konser di Filipina pernah berkata, Yesus Kristus memang terkenal, tapi kami The Beatles lebih populer daripada Yesus Kristus. Tidak lama kemudian John Lennon ditembak orang, mati. Dan nama The Beatles sudah mulai dilupakan orang. Coba tanya kepada anak kecil usia 7 tahun, 10 tahun. Kamu tahu The Beatles siapa? Mereka tidak tahu The Beatles itu siapa. Tapi nama Yesus Kristus makin dikenal. Setiap orang percaya bahwa Dia adalah juru selamat orang yang beriman. Saudara-saudara, hari ini saya mengajak kita belajar dari kisah kehidupan seorang raja Israel bernama Hizkia, yang diberkati Tuhan ketika dia mengandalkan Allah,
Tetapi ketika dia mulai berubah, hidup berpaling kepada diri sendiri, justru hukuman Allah yang dia alami. Dan dari kisah kehidupannya, mari kita berkaca dari firman. Dalam posisi apakah kita sekarang sehingga kita hidup benar di hadapan Tuhan. Saya mau bacakan 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 26 yang berbunyi demikian. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikan suatu tanda ajaib. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Saudara sekalian, Alkitab mencatat bahwa Hizkia, yang namanya berarti Yahweh adalah kekuatanku, menjadi raja Yehuda yang ibu kotanya adalah Yerusalem. Dia memerintah sekitar tahun 729 sebelum Masehi sampai tahun 687 sebelum Masehi. Nama ayahnya adalah Raja Ahaz, nama ibunya adalah Abi atau Abia. Hizkia menjadi raja pada waktu dia berusia 25 tahun. Dan dia memerintah 29 tahun. Nah, pada usia 39, Hizkia sakit dan hampir mati. Tetapi ketika Tuhan memberikan kasih karunia, usia Hizkia diperpanjang 15 tahun. Sehingga 39 tambah 15, dia baru mati pada usia 54 tahun. Dan mengapa hal ini bisa dia alami? Karena dia adalah orang yang berfokus kepada Tuhan. Kalau saya baca dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 5 sampai 7a, dikatakan demikian. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikuti dia, dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Ayat 7a, maka Tuhan menyertai dia, kemanapun juga ia pergi berperang, ia beruntung. Orang yang mengandalkan Tuhan, akibatnya seperti Hizkia ini, dia akan diberkati. Hizkia menjadi kaya raya, dimuliakan. Dia mendirikan berbagai kota-kota, bahkan dia membuat bendungan. Sampai sekarang ada penggalian arkeologis, terowongan yang dibuat dari mata air Gihon sampai ke kolam Siloam yang dibangun pada zaman Hizkia, supaya ketika tentara Asyur menyerang dan mengepung mereka, mereka tidak mati kehausan karena sudah ada saluran air di bawah tanah itu. Alkitab berkata, selama dia mengandalkan Tuhan, Tuhan membuat segala usahanya menjadi berhasil. Saya percaya kalau kita mengandalkan Tuhan, usaha pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Tapi lebih daripada itu, saya melihat orang yang berfokus kepada Tuhan akan mengalami beberapa berkat yang lain. Yang pertama, Tuhan memakai Hizkia melakukan transformasi rohani. Dan itu juga yang Tuhan ingin lakukan dalam kehidupan kita. Melalui hidup kita, banyak orang berjumpa dengan Tuhan. Apa saja transformasi rohani yang dia lakukan? Alkitab berkata dia memulihkan rumah Tuhan dan ibadah orang Israel. Bait Allah yang selama ini ditutup, pelayanan imam yang selama ini tidak ada, korban bakaran yang sudah lama tidak pernah dilakukan oleh raja-raja sebelumnya, kembali dilakukan oleh Hizkia pada tahun pertama pemerintahannya, pada bulan pertama. Jadi hal pertama yang dia kerjakan setelah dia menjadi raja adalah memulihkan rumah Tuhan dan ibadah. Dia juga menjauhkan bukit pengorbanan, meremukkan tugu berhala. Dan satu hal yang luar biasa, dia menghancurkan Nehustan. Apa itu Nehustan? Saudara ingat ketika orang Israel di padang pasir
lalu kemudian mereka berontak kepada Tuhan. Tuhan murka, banyak orang yang sakit, banyak orang yang mati. Tuhan memerintahkan Musa mendirikan ular tembaga. Dan ular tembaga itulah ketika dilihat oleh orang menyembuhkan semua orang yang sakit. Tapi di kemudian hari orang tidak mencari Allah yang menyembuhkan. Orang malah menyembah ular tembaga, patung Nehustan yang dibuat oleh Musa. Maka Hizkia menghancurkan Nehustan. Bayangkan, ini membutuhkan keberanian. Karena Musa adalah nabi yang sangat dihormati di Israel. Bahkan sekarang ini bagi orang Israel, nabi terbesar itu bukan Isa, tapi Musa. Namun ketika Hizkia melihat penyimpangan yang dilakukan orang Israel, orang tidak lagi menyembah kepada Allah, tapi menyembah kepada patung ini, maka dia menghancurkannya. Dan yang luar biasa, dia kembali merayakan Paskah 7 hari di Yerusalem. Dari ibadah roti tidak beragi sampai Paskah. Padahal ini hanya dilakukan pada zaman Daud, Salomo. Setelah itu tidak pernah dilakukan lagi. Inilah transformasi rohani yang dikerjakan oleh orang yang hidupnya berfokus kepada Allah. Saya percaya saudara sekalian, Tuhan juga ingin memakai kita menjadi alatnya, membawa pengenalan kepada Kristus dalam keluarga dan dalam lingkungan kita. Kalau boleh saya bayangkan, Hizkia ini ibarat Elia yang menentang Ahab dan Isabel yang menyembah Baal dan membawa orang Israel kembali kepada Tuhan. Saya yakin bahwa Hizkia adalah seorang pemimpin yang hidup benar. Dan seorang pemimpin adalah seorang yang punya pengaruh, terutama membawa orang-orang pada jalan yang benar. John Maxwell, seorang pakar kepemimpinan, berkata, leadership is influence. Kepemimpinan adalah pengaruh. Dan dia juga berkata bahwa pemimpin yang sukses, salah satu cirinya adalah menciptakan perubahan positif. Saya teringat kisah seorang misionaris yang ketika pergi mengunjungi satu pulau dari suku terasing yang belum pernah mendengar Injil. Dicatat tentang dia, ketika dia datang tidak ada satupun orang Kristen di sana. Tetapi ketika dia mati puluhan tahun kemudian, tidak ada satupun yang tidak Kristen di pulau itu. Itulah transformasi yang dibawa melalui Injil Kristus oleh setiap anak-anaknya yang mau dipakai Tuhan untuk menciptakan perubahan positif dalam keluarga, dalam lingkungannya, supaya orang bisa mengenal Tuhan. Dalam keluarga kami, seperti saya pernah saksikan, Tuhan memakai seorang nenek tua, ibu dari nenek saya. Seorang sederhana tinggal di Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah. Dia pertama yang menjadi Kristen di keluarga kami. Ada misionaris yang datang mengadakan ibadah dengan tidak terlalu banyak orang. Dia merupakan jemaat awal yang ada di sana. Ketika dia menjadi Kristen, suaminya marah, anak-anaknya tidak suka. Tapi nenek tua ini tetap setia kepada Tuhan. Dia bersaksi, dia berdoa. Dengan berani dia cerita supaya seluruh keluarga datang kepada Yesus. Sebelumnya latar belakang keluarga kami adalah penyembah berhala. Orang kedua dari keluarga yang bertobat adalah ayah saya. Sejak itu seluruh keluarga besar, kira-kira 150 orang sekarang jadi Kristen. Banyak di antara kami yang dipanggil jadi hamba-hamba Tuhan. Generasi ayah saya ada 5 jadi pendeta. Angkatan saya ada beberapa orang yang setingkat, selevel juga jadi hamba-hamba Tuhan di berbagai kota. Generasi anak saya juga beberapa orang dipanggil menjadi hamba Tuhan. Dan kalau kami kumpul cerita tentang perkara-perkara ajaib yang Tuhan kerjakan, dari pelayanan keluarga kami sudah puluhan ribu orang bertobat, menerima Yesus dan dibaptis. Tapi kami tidak pernah bisa menjadi sombong. Karena apa? Yang Tuhan pakai dalam keluarga hanya seorang nenek tua yang melakukan transformasi rohani. Saya berdoa
supaya engkau menjadi orang yang dipakai oleh Tuhan, membawa api transformasi, api kegerakan di dalam keluargamu, dalam lingkunganmu, supaya orang berbalik dari penyembahan berhala, orang mulai berseru Yesus. Dan ketika orang berseru kepada nama Yesus, mereka akan diselamatkan. Mulai dari keluargamu, jangan berdiam diri, berani memberitakan Injil, bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan, ajak teman-temanmu untuk datang kepada Yesus. Saya percaya kasih karunia Allah akan mengalir dan kita akan dipakai menjadi pembawa kabar baik kepada dunia yang terhilang ini. Haleluya. Orang yang berfokus kepada Kristus, kepada Tuhan, akan dipakai untuk melakukan transformasi rohani. Yang kedua, kalau kita mengandalkan Tuhan, hidup berfokus kepada Tuhan, Tuhan akan memberi kemenangan dalam pergumulan. Alkitab mencatat dalam Yesaya 36 dan 37, ketika Hizkia melakukan perkara-perkara besar dan membuat kerajaan Yehuda dengan ibu kota Yerusalem menjadi makmur, datanglah Raja Sanherib dari Asyur ingin menghancurkan Yerusalem. Yerusalem dikepung oleh Sanherib dan anak buahnya. Lalu kemudian raja ini membuat sebuah surat, dikirimkan melalui utusannya kepada Hizkia, yang intinya, jangan percaya kepada Allah yang berjanji melindungi Yerusalem, karena tidak mungkin hal itu akan terjadi. Semua kerajaan-kerajaan lain sudah hancur oleh karena kerajaan Asyur. Kamu juga tidak akan bertahan. Jangan percaya kepada Allah. Yahwehmu itu pembohong, tidak mungkin bisa menyelamatkan. Saudara, apa sikap Hizkia ketika dia menerima surat itu? Alkitab berkata, dia membentangkan surat itu di hadapan Tuhan dan berdoa. Dalam Yesaya 37 ayat 14 dan 15 saya bacakan. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan, lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan. Pernahkah saudara menerima sebuah surat tagihan dari bank, dan waktu kita buka, kita baca, waduh, puluhan juta, banyak sekali tagihannya. Tapi waktu kita baca, rasanya kok saya nggak pernah beli barang-barang ini, nggak pernah makan di restoran ini, kenapa ditagihkan kepada saya? Dan ketika kita mulai perhatikan lebih seksama amplopnya, ternyata namanya bukan nama kita, nama tetangga di sebelah rumah kita. Apa yang saudara lakukan? Saudara menutup surat itu, memasukkan ke dalam amplop, salah alamat. Lalu kita bawa amplop itu, menyerahkan kepada tetangga kita. Dia punya urusan, dia yang harus bayar. Segala kecemasan kita menjadi hilang. Saudara tahu, ketika Raja Sanherib menjelek-jelekan Yahweh, Allah yang disembah oleh Israel, dan itu ditujukan kepada Hizkia, Hizkia membentangkannya di hadapan Tuhan. Dan mungkin dia bilang gini, Tuhan, ini surat bukan untuk saya, salah alamat. Ini surat untuk engkau, engkau yang dihina, engkau yang dinista. Tuhan, turunlah, berperkaralah kepada raja jahat ini. Saudara-saudara, kalau engkau punya masalah, tantangan, karena engkau hidup benar, bawa seluruh pergumulanmu kepada Tuhan. Engkau bilang, aku mengalami aniaya bukan karena mencuri, bukan karena menipu orang, tapi aku menjalankan kebenaran. Dan ketika orang mengancam, aku bentangkan surat, aku bentangkan masalah kepadamu. Engkau yang berperkara kepada orang-orang yang menekan aku. Dan Tuhan kemudian berkata pada ayat 35, aku akan memagari dan menyelamatkan kota ini. Kalau Tuhan yang berjanji, dia pasti akan menggenapi. Kalau manusia berjanji, kadang-kadang bisa lupa. Kau yang mulai, kau yang mengakhiri, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi kalau Tuhan, dia tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Siapa setuju? Berikan kemuliaan untuk Tuhan.
Aku akan memagari dan menyelamatkan kota ini. Hari ini kalau kau percaya, apapun masalahmu, Tuhan berkata, aku akan memagari hidupmu. Aku akan menyelamatkan engkau. Aku akan menjawab doamu. Aku akan memberikan kemenangan. Dalam nama Yesus, terima perkataan iman ini. Terima berkat Tuhan. Tuhan menyembuhkan, Tuhan mengokohkan, Tuhan memberkati. Karena Dia yang berjanji, Dia pasti akan menggenapinya. Haleluya. Dan apa tindakan Tuhan kemudian? Ayat yang ke-36 dari Yesaya 37. Keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnya 185.000 orang dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Tuhan yang berjanji, Dialah yang bertindak. Dia mengirim 1 orang malaikat dan 185.000 pasukan musuh yang bersenjata lengkap mati semuanya terkapar di padang gurun. Saudara, betapa hebat kekuatan dari 1 orang malaikat. Gak perlu 10, gak perlu 100. Hanya 1 malaikat bisa membunuh 185.000 orang. Saudara tahu Tuhan punya malaikat dalam jumlah yang sangat banyak. Dalam Mazmur 34 ayat 8 Alkitab bilang, malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia, lalu meluputkan mereka. Siapa orang takut akan Tuhan di tempat ini? Tuhan bilang malaikat Tuhan akan berkemah. Kalau malaikat Tuhan berkemah itu lebih dari 1, saudara. Pasti jumlahnya banyak. 1 saja kekuatannya bisa membantai 185.000 orang musuh. Apalagi kalau sepasukan malaikat berkemah, Dia akan meluputkan kita. Allah yang kita sembah, Allah yang kuat. Allah yang kita sembah, Allah yang perkasa. Berdoa kepada Tuhan. Cukup 1 malaikat Dia kirim, engkau akan mengalami kemenangan. Dan ingat ini, ketika ratusan ribu orang menyerang Yerusalem dan raja tidak lagi tahu apa yang dia harus lakukan, namun matanya tertuju kepada Tuhan, dia mengalami pertolongan. Pergumulanmu yang terbesar akan menjadi mujizatmu yang terbesar. Persoalan saudara yang terhebat akan menjadi kesaksianmu yang paling hebat. Kalau hari-hari ini kau mengalami kesulitan dan kau bilang hampir gak tahan Tuhan, berat sekali, besar sekali, percayalah, mujizat yang jauh lebih besar engkau alami. Karena Tuhan perkasa, Dia berkuasa, Dia sanggup melakukan apapun ketika engkau menaikkan doa kepada Dia. Banyak orang takut tahun 2024 karena akan ada pemilihan presiden, dan presiden kita sekarang yang sudah berbuat banyak untuk negeri ini sudah tidak bisa melanjutkan lagi kepemimpinan pada periode ketiga. Beberapa orang cemas, jangan-jangan yang terpilih nanti adalah orang yang pro kepada kelompok radikal, sehingga dasar negara ini akan berubah dan sebagainya. Tapi saya percaya masih banyak orang yang berdoa kepada Tuhan. Dan kalau kita berdoa, saya juga sangat yakin Tuhan cinta negeri kita Indonesia. Saya yakin siapapun yang terpilih, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI akan tetap jaya. Karena Tuhan memperhatikan Indonesia, karena Tuhan mengasihi bangsa kita. Berita-berita negatif boleh datang, percayalah ketika engkau membentangkan masalahmu kepada Tuhan, Tuhan mengasihi bangsa kita. Hari-hari ini Tuhan sedang mengangkat bangsa kita. IMF mengatakan 60 negara akan mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Sri Lanka menjadi negara yang hari-hari ini gagal bayar hutang. Tapi dari 60 itu tidak ada catatan tentang Indonesia. Saya percaya Indonesia berada di dalam matanya Tuhan. Ada inflasi yang terjadi, karena itu jangan cemas. Walaupun harga-harga naik, listrik naik, bensin,
atau bensin masih ditahan, saudara sekalian, dengan subsidi. Minyak goreng naik dan sebagainya. Itu melanda dunia. Karena itulah bersyukur karena Presiden Joko Widodo datang kepada Zelensky dan juga kepada Vladimir Putin untuk berusaha mendamaikan mereka. Saya rasa sejak sejarah bangsa ini ada, belum pernah pemimpin Indonesia Tuhan angkat untuk memperdamaikan negara superpower seperti Rusia, dan mereka menerima presiden kita dengan luar biasa. Kalau saudara perhatikan, waktu Putin ketemu dengan Macron, presiden Prancis, dan juga negara yang lain, maka mejanya panjang banget, saudara sekalian, dari sini ke sana, dan ngomong pakai mikrofon. Tapi kepada Presiden Jokowi hanya sebuah meja kecil saja menjadi pemisah, dan bisa bicara dari hati ke hati. Saya percaya bukan karena hebatnya presiden kita, tapi karena Tuhan mengasihi Indonesia, ingin menjadikan Indonesia sebagai pusat perhatian dunia. Karena Tuhan mau mengangkat. Saya yakin masih ada orang-orang percaya yang berdoa. Tuhan pernah menghukum Sodom dan Gomora karena dia tidak temukan 10 orang benar di sana. Saya percaya di Indonesia masih ada orang-orang benar yang hidup takut akan Tuhan. Dan apapun pergumulan kita, baik secara global, nasional, juga secara pribadi-pribadi, kalau engkau mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberi kemenangan bagi umatnya di tengah pergumulan. Yang ketiga, saudara sekalian, kalau kita hidup berfokus kepada Tuhan, bukan kepada diri, maka Tuhan menyembuhkan pada saat sakit. Ayat 24 mencatat, pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit sehingga hampir mati. Ia berdoa kepada Tuhan dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Kehidupan kita seringkali tidak bisa lepas dari masalah. Orang yang takut akan Tuhan, mengandalkan Tuhan juga bisa sakit, bisa mengalami problem. Tetapi ada senjata rohani yang kita bisa lakukan. Berdoa, mohon belas kasihan, anugerah daripada Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Hizkia. Dia berdoa, dia menangis, dia memohon belas kasihan daripada Tuhan. Dan di ayat 5 Tuhan menjawab, telah ku dengar doamu dan kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi. Telah ku dengar doamu dan telah kulihat air matamu. Saya percaya sampai hari ini Tuhan masih mendengar doa. Doa saudara masih didengarkan oleh Tuhan. Dan ada satu unsur yang sangat penting, berdoa dengan berlinang air mata. Kenapa doa dengan air mata dikabulkan oleh Tuhan? Karena air mata pertanda hati yang hancur. Tuhan itu dekat dengan orang yang remuk hatinya. Air mata adalah tanda kesungguhan hati. Kalau engkau sudah berdoa dan rasanya Tuhan belum mengabulkan doa, maukah engkau lebih sungguh lagi berdoa sampai mencucurkan air mata? Bukan air mata buatan, bukan air mata buaya tentunya. Tapi air mata karena hati yang hancur dan berkata, kalau bukan Engkau, aku mati. Tuhan beri aku kasih karunia. Perpanjangkan umur hidupku. Belalah perkaraku. Bukalah jalan-jalanmu bagiku. Berkatilah perusahaanku. Apapun yang menjadi pergumulan saudara, engkau punya hak sebagai anak Tuhan untuk meminta kepada Bapa Surgawi. Dan Bapa Surgawi bisa mendengarkan doa saudara. Aku mendengar doamu, aku melihat air matamu. Tuhan menampung air mata orang benar dalam kirbat. Dan tidak ada satupun yang akan sia-sia. Aku akan memperpanjang umurmu 15 tahun lagi. Artinya berkat kesehatan. Bukan hanya berkat rohani tapi berkat jasmani. Termasuk kecukupan, kelimpahan. Tuhan bisa sediakan dalam kedaulatannya ketika kita berdoa. Dan untuk meyakinkan Tuhan memberikan tanda. Di ayat 8 tanda itu disebutkan bayang-bayang penunjuk matahari akan mundur 10 tapak.
Jadi kalau misalnya berjalannya waktu, maka waktu pasti akan bergerak ke depan. Tapi dalam situasi khusus ini Tuhan melakukan mujizat. Hari mundur 10 tapak ke belakang, kira-kira 40 menit, saudara. Dan ini mujizat. Mujizat itu adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan dan tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Siapa yang bisa memundurkan jadwal waktu? Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Saya rasa saudara tidak perlu meminta untuk waktu mundur. Tetapi kalau engkau berdoa dengan doa sejati, mujizat pertolongan Tuhan masih Dia bisa berikan kepada kita. Penyakitmu bisa disembuhkan. Perusahaanmu yang sakit, usahamu yang diambang kebangkrutan, bisa Tuhan sembuhkan. Bisa Tuhan pulihkan. Saya ingat ayah saya, sebelum dia menjadi pendeta, dia bekerja di beberapa perusahaan dalam kondisi yang cukup baik. Tetapi Tuhan memanggil dia untuk menjadi hamba Tuhan. Dia menolak. Dia bilang, Tuhan lebih baik saya kerja, saya punya uang, nanti saya sumbang gereja. Istrinya, mama saya juga gak mau jadi istri pendeta. Dulu waktu aku kawin sama kamu kan kamu profesional bukan pendeta. Kenapa kok sekarang berubah pikiran jadi pendeta? Dia tidak mau. Dihantam beberapa kali oleh sakit penyakit. Bahkan yang terakhir liver cirrhosis. Dan dokter sudah bilang, sekali lagi sakit ini mati. Dan itulah yang menyebabkan akhirnya mereka menyerah dan melayani Tuhan sampai hari ini. Saudara-saudara, ketika hidup berfokus kepada diri sendiri, bagaimana kalau pelayanan nanti kurang, nanti banyak masalah ini itu, maka justru hal-hal yang tidak baik terjadi. Tapi ketika kita taat walaupun belum melihat, di sanalah kesembuhan dan tuntunan Tuhan terjadi. Saya yakin sampai hari ini, kalau engkau berdoa, engkau masih akan melihat pertolongan Tuhan. Saudara tentu semua kenal salah satu tim gembala kita, Bapak Pendeta Joko Prihanto. Nanti sore dia juga akan khotbah di sini. Ketika dia punya anak yang pertama, istrinya melahirkan, anaknya prematur, saudara. Dan harus dirawat sekian lama di dalam inkubator di rumah sakit. Sampai setelah mungkin sebulan lebih rasanya, baru dibawa pulang ke rumah. Wah, sudah senang, sudah lepas dari inkubator, sudah keluar dari rumah sakit. Tapi baru 1 hari, lagi disusui, tiba-tiba mukanya menjadi biru, saudara. Wah, mereka panik, mereka bawa lagi ke rumah sakit, berlari-lari masuk ke dalam ruangan untuk segera diambil tindakan. Dokter-dokter datang berlarian menolong bayi kecil ini. Beberapa saat kemudian, seorang dokter keluar dan berkata kepada Pak Pendeta Joko, maaf Pak, kami sudah berusaha, tapi anak Anda sudah tidak tertolong. Itu sudah ditutup kain, saudara-saudara. Saudara bisa bayangkan punya anak yang pertama dengan pergumulan yang hebat. Dirawat sekian lama di inkubator, sembuh bisa pulang. Baru 1 hari mengalami hal semacam itu. Mereka nangis di hadapan Tuhan. Saya dengar suami istri dan juga kebetulan ada orang tua mereka di sana. Doa, Tuhan beri belas kasihan kepada kami. Nangis minta belas kasihan Tuhan. Sementara dokter masih ada di sana, tiba-tiba dia mendengar ada jeritan bayi, tangisan bayi dari dalam kamar. Langsung lari lagi itu saudara dokternya. Anak itu hidup, anak itu sembuh. Sekarang udah remaja, mulai melayani Tuhan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Persoalanmu yang terbesar akan menjadi kesaksianmu yang terhebat ketika engkau berfokus kepada Tuhan, mengandalkan Dia, dan bukan berfokus kepada diri sendiri. Kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, pertama Tuhan akan pakai kita menjadi alat transformasi rohani bagi keluarga dan lingkungan kita. Yang kedua, Tuhan akan memberikan kemenangan dalam peperangan. Yang ketiga, Tuhan akan menyembuhkan penyakit kita.
Tetapi lihat ayat berikutnya, setelah Hizkia diberkati Tuhan sukses, dia berubah. Nah inilah kesalahan manusia, suka berubah ketika diberkati. Lagi dulu miskin, setia sama Tuhan, setelah kaya, jaya, sukses, mulai melupakan Tuhan. Dia berfokus kepada diri sendiri, dia sombong, ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya, karena ia menjadi angkuh sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa oleh murka. Apa wujud kesombongannya? Dia memamerkan hartanya ketika ada utusan raja datang untuk mendengar cerita bagaimana dia mengalami mujizat daripada Tuhan. Bukannya Tuhan yang dia ceritakan, dia malah pamerkan kekayaannya. Dikatakan Yesaya 39 ayat 1 dan 2. Pada waktu itu Merodak Baladan bin Baladan Raja Babel menyuruh orang membawa surat dan pemberian kepada Hizkia, sebab telah didengarnya bahwa Hizkia sakit tadinya dan sudah kuat kembali. Hizkia bersuka cita atas kedatangan mereka, lalu diperlihatkannyalah kepada mereka gedung harta bendanya, emas dan perak, rempah-rempah dan minyak yang berharga, segenap gedung persenjataannya dan segala yang terdapat dalam perbendaraannya. Tidak ada barang yang tidak diperlihatkan Hizkia kepada mereka di istananya dan di seluruh daerah kekuasaannya. Musuh daripada Yehuda waktu itu adalah Asyur, bukan Babel. Sehingga ketika Hizkia sembuh, raja tetangga dari Babel datang untuk mendengar mujizat yang dialami oleh Hizkia. Tapi justru dia memamerkan kehebatannya kepada utusan yang datang ini. Yesaya kemudian disuruh Tuhan untuk menegur dan berkata, ada waktunya kerajaan Babel yang telah melihat seluruh harta bendamu akan datang menjara habis, sehingga tidak ada harta benda yang kau perlihatkan akan tersisa. Kenapa Tuhan murka dan menghukum? Karena ketika orang mulai berpaling dari mengandalkan Allah, menjadi menepuk dada dan berkata, hebat ya saya, Allah paling tidak suka. Yakobus 4 ayat 6 berkata, Allah menentang orang yang congkak, tapi mengasihani orang yang rendah hati. Kita harus selalu sadar semua adalah anugerah Tuhan. Nebukadnezar Raja Babel pernah sombong dan berkata, aku yang hebat, mendirikan semua dengan kekuatanku. Tuhan bilang sombong lu, otaknya digoyang 0,5 milimeter. Dia gak ingat lagi namanya siapa. Waktu dia pulang, dia gak masuk istana, dia masuk kandang hewan. 7 bulan seperti binatang makan rumput, saudara-saudara. Sampai setelah dia merendahkan hati, Tuhan memulihkan ingatannya. Siapa kita? Digoyang otak sedikit aja, kita udah gak ingat siapa-siapa. Lucifer, malaikat panglima di sorga yang memimpin malaikat-malaikat yang lain, sombong menjadi iblis, musuh Allah yang paling utama. Orang yang meninggikan diri akan direndahkan, orang yang merendahkan diri akan diangkat oleh Tuhan. Saya pernah dengar satu kali ada seorang yang naik jabatan jadi kolonel dan dia bangga sekali, saudara, dia masuk ruang kerjanya yang baru dan dia menepuk dada, hebat nih sekarang saya udah pangkatnya lebih tinggi. Tiba-tiba ada orang mengetuk pintu, masuk. Dan untuk mempesona orang yang baru masuk, ini tamu pertama setelah orang ini diangkat jadi kolonel, dia angkat telepon. Dan dia bilang, bagaimana Pak Menteri? Oh baik, jadi nanti saya akan ketemu dengan 3 orang jenderal. Baik, saya akan hadir. Dia taruh teleponnya. Dia bilang, siapa Anda? Apa keperluannya? Jangan lama-lama. Karena kamu baru mendengar saya dipanggil menteri dan kita akan ada pertemuan juga dengan 3 jenderal yang lain. Ayo cepat, mau kamu apa? Orang itu jadi gemeter, dia bilang, maaf Pak, saya rakyat biasa. Saya cuma petugas telepon Pak. Karena kami dapat laporan sudah beberapa hari telepon di sini mati semuanya. Saya juga bingung, kenapa Bapak bisa nelpon orang tadi ya. Coba saya angkat, begitu diangkat gak ada nada sambungnya saudara. Orang yang sombong akan direndahkan, tapi orang yang rendah hati akan dipromosikan, akan diangkat Tuhan. Karena itulah yang Tuhan sukai.
Nah, seharusnya Hizkia bersaksi tentang kebaikan Tuhan yang menyembuhkan dia. Bayangkan, ada utusan raja kafir datang, katanya kamu sembuh. Kenapa? Katanya ada mujizat bahwa matahari itu jalannya bisa mundur. Ini kan kesempatan terbuka untuk dia bersaksi. Dia malah nggak cerita tentang Tuhan, dia malah cerita tentang kehebatannya. Saudara, ketika engkau sudah diberkati, jawaban doa sudah engkau terima, bersaksilah tentang Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat perbuatannya. Ingat kasih Tuhan dalam hidup kita. Dengan apa akan kubalas segala perbuatannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan aku akan menyerukan nama Tuhan. Banyak bercerita tentang kebaikan Tuhan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Itu sebabnya mengapa pada hari ini kita juga melihat banyak rekan-rekan yang pakai kaos dan juga mendengar kesaksian tentang Bikom atau komunitas sel di gereja kita. Karena melalui persekutuan dengan saudara-saudara seiman, tantangan kesulitan kita hadapi bersama karena ada komunitas yang saling mendoakan. Tadi kita dengar kesaksian yang mengharukan dari Ibu Cynthia, 2 orang anak, dua-duanya punya kelainan. Dan itu pergumulan yang berat, saya tahu. Khususnya bagi seorang ibu yang harus membesarkan setiap hari. Tapi salah satu hal yang membuat dia bisa teguh karena dia punya komunitas saudara-saudara seiman yang juga saling mendoakan. Seperti Hizkia bisa dijamah Tuhan, Tuhan juga bisa menjamah saudara melalui topangan doa dari anggota komunitas sel. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan, ingat kasih-Nya. Karena itu saya dorong sepanjang bulan Juli ini khususnya, saudara tergabung di dalam komunitas sel. Sehingga kita mendapatkan kekuatan. Dan kalau sudah diberkati, enggak lupa sama Tuhan, tapi punya komunitas yang selalu mengingatkan bahwa semua yang kita alami adalah anugerah Tuhan. Ayat 26, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Apa yang kita lakukan kalau kita salah? Bertobat, merendahkan diri. Akibatnya hukuman Allah ditunda. Itu akan terjadi bukan pada zaman Hizkia. 2 Tawarikh 7 ayat 14. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Kalau kita berfokus kepada diri, murka Allah, hukuman Allah menimpa kita. Tapi secepatnya kita sadar, bertobat, masih ada pemulihan yang Tuhan bisa kerjakan. Kalau hari-hari ini engkau merasa langit seperti tembaga, pintu berkat tertutup, coba saudara periksa, apakah itu karena kesalahan kita, karena dosa yang kita lakukan, karena kesombongan, keangkuhan yang kita perbuat. Kalau bukan, Tuhan sedang memurnikan, menguji saudara untuk engkau makin cemerlang bagikan emas murni. Tapi kalau ya, karena itu dosa kita, kita harus bertobat, minta ampun kepada Tuhan, dan Tuhan berjanji untuk memulihkan. Hari ini, Tuhan juga sanggup memulihkan hidup saudara. Memulihkan keluarga, pekerjaan, kesehatan. Pemulihan Tuhan kiranya dilakukan pada saat ini bagi kita yang berharap kepada Dia. Dan poin terakhir sebelum saya berdoa untuk saudara. Jangan paksa Tuhan mengikuti rencana kita, mengikuti ambisi kita, mengikuti agenda kita. Tapi izinkan kita mengerti rencana Tuhan, agenda Tuhan, dan berkata, bukan yang aku inginkan, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kenapa saya bilang begitu? Karena penerus Hizkia adalah anaknya yang bernama Manasye. Dia menjadi raja pada usia masih muda, 12 tahun setelah Hizkia meninggal. Dan Manasye memimpin lebih lama, 55 tahun. Tapi Yerusalem mengalami kerugian hebat. Karena anak daripada Hizkia sangat berbeda dengan bapaknya. Dia menjadi raja yang sangat jahat. Dia mengembalikan penyembahan kepada
patung berhala Baal. Bahkan di bait Allah dia pasang patung-patung berhala. Dia bahkan mempersembahkan anaknya sebagai korban bakaran. Dia membunuh, menumpahkan begitu banyak darah orang-orang yang ada di Yehuda. Rasanya gak ada raja yang sejahat ini di Yehuda. Mungkin agak sebanding dengan Ahab dan Isabel di kerajaan utara, yaitu kerajaan Israel dengan ibu kotanya Samaria. Dan saudara tahu, dia lahir di tahun ketiga pada perpanjangan waktu hidup Hizkia. Usianya 12 tahun, padahal Hizkia diperpanjang berapa tahun? 15 tahun. Berarti dia lahir pada tahun ketiga dari injury time, perpanjangan waktu. Dia menjadi raja yang sangat jahat. Rasanya gak ada raja yang lebih jahat daripada dia. Bukankah Allah itu lebih tahu? Kenapa Hizkia mesti meninggal pada usia 39? Mungkin supaya dia tidak punya anak yang Tuhan tahu akan sangat jahat dan membelokkan kembali orang Israel daripada Allah kepada Baal. Tapi Allah menghargai kehendak bebas manusia. Sehingga ketika Hizkia berdoa, Tuhan memberi anugerah. Tapi ingatlah, jangan paksa Tuhan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan kita, tapi biar agenda Tuhan terjadi. Artinya ketika kita berdoa, Tuhan sembuhkan, pulihkan, buka jalan ini. Tapi kalau itu bukan yang terbaik, aku mau taat kepada kehendak-Mu. Dan kalau engkau melakukan doa seperti itu, justru perkara yang lebih baik akan Tuhan berikan kepada saudara. Dia lebih tahu daripada kita. Dan dialah kehendaknya yang terjadi. Saudara mungkin ingat ada kisah 3 buah pohon yang masing-masing punya cerita, punya cita-cita. Pohon pertama berkata, kalau aku ditebang, aku ingin dijadikan kotak perhiasan. Orang akan menyimpan emas berlian di dalam kotak itu. Sayang ketika dia ditebang, dia hanya dijadikan sebagai kotak makanan hewan. Di mana domba makan dari sana, sapi makan dari sana. Kotak yang menyedihkan. Dan dia bilang, kenapa aku tidak dijadikan kotak perhiasan seperti cita-citaku. Sampai satu kali Yusuf dan Maria, karena tidak ada tempat tinggal, dia masuk ke sebuah gua, melahirkan Yesus, dan ditaruh di dalam kotak makanan hewan yang lebih dikenal dengan istilah palungan. Dan kotak itu berkata, oh, rupanya harta yang paling berharga, sang juru selamat dunia, ditempatkan di dalam diriku. Rencanaku gagal, tapi rencana Tuhan yang lebih baik terjadi. Pohon yang kedua berkata, kalau aku ditebang, aku ingin dijadikan sebagai kapal saudagar yang akan membawa mereka ke berbagai tempat untuk berjual beli. Tapi ketika pohon ini ditebang, dia hanya dijadikan perahu nelayan, dan nelayan miskin menangkap ikan, bau amis dia alami setiap hari. Dia bilang, kenapa cita-citaku tidak tercapai? Sampai satu kali Yesus ketika mengajar orang banyak, meminjam perahu nelayan yang dimiliki oleh Simon Petrus dan memperdengarkan Injil kepada orang banyak. Dan akhirnya kayu ini berkata, oh, aku tahu, aku dipakai bukan untuk mengangkut saudagar, tapi harta yang paling berharga, berita Injil keselamatan telah dibawa oleh Yesus yang mau menggunakan perahu kehidupanku yang berbau amis ini. Pohon ketiga punya cita-cita, aku tidak mau ditebang, aku mau menjulang di tengah hutan belantara ini. Tapi ternyata dia ditebang juga. Celakanya setelah ditebang, penebangnya kehabisan ide mau dijadikan apa. Dia disimpan begitu saja di pinggir jalan menjadi kayu gelondongan. Dan ketika Yesus harus mengangkut dosa manusia berjalan ke bukit Golgota, tentara Romawi memaksa dia memikul kayu palang yang akan membuat dia tersalib di sana. Dan kayu itu adalah kayu gelondongan yang ada di pinggir jalan. Dan ketika Yesus disalib, semua mata memandang kepada dia. Dan pohon ini berkata, aku tahu sekarang,
Aku yang ingin dilihat oleh semua orang. Sekarang bukan aku, tapi Yesus yang dilihat. Cita-cita 3 pohon, semuanya kandas. Tapi rencana Tuhan yang lebih indah terjadi dalam kehidupan mereka. Saya percaya kita adalah pohon yang hidup, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tuhan punya agenda, Tuhan punya rencana, Tuhan punya perkara yang lebih baik dalam hidup saudara. Kuncinya apa? Andalkan Tuhan. Hidup berfokus kepada Tuhan. Agendamu bisa gagal, targetmu bisa tidak tercapai, tapi biar rencana Allah yang lebih baik hari ini tergenapi dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan bagi kita untuk memperluas ruang ibadah sehingga lebih banyak jiwa yang bisa datang untuk beribadah. Seperti yang saudara bisa lihat, saat ini proses renovasi masih berlangsung supaya pada akhir tahun ini kita bisa gunakan untuk ibadah Natal. Kami memohon maaf untuk ketidaknyamanan saudara dalam beribadah dikarenakan banyaknya debu dan ruangan yang belum sepenuhnya rapi. Untuk itu, kami menghimbau dan mendorong bagi saudara yang datang beribadah, baik ibadah kategorial maupun ibadah raya, selama 2 bulan ke depan, gunakanlah masker untuk diri Anda dan anak-anak yang Anda bawa ke gereja demi kebaikan dan kesehatan kita bersama. Kita berdoa supaya proses renovasi bisa terus berlangsung dan gereja kita siap untuk menuai jiwa-jiwa bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kepada seluruh pelayan GBI Bethel, Anda diwajibkan mengikuti konser doa sekaligus mendapatkan arahan dari Bapak Gembala Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 14 Oktober jam 5.30 pagi. Anda dapat mengikuti konser doa ini melalui aplikasi Zoom dan ID meeting akan diberitahukan via WhatsApp. Terima kasih Tuhan, dan kami mau siapkan hati kami untuk kami terima berkat daripada Tuhan. Mari kita angkat tangan kita. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa,
cinta kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa Roh Kudus tinggal tetap menyertaimu mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Semua yang diberkati sama-sama katakan amin. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari kita segenap hati Katakan kemuliaan bagimu di tempat maha puji nama Tuhan. Bapak Ibu, ibadah kita telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita semuanya.